Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu juga nih hari Jumat ini ya, hari Jumat tanggal 29 November 2024 dan ini walaupun sudah 2 hari berselang tapi masih saja jadi perbincangan dan fokus perhatian publik itu memang tetap aja Pilkada Jawa Tengah Mhm, dan Jakarta ya Mbak Agi karena ini memang sebuah kontras betul. yang luar biasa begitu ya karena Mhm, yang dan ini juga kalau di Jakarta kan orang sampai pada satu kesimpulan bahwa Mulyono warga Jakarta itu tidak butuh Mulyono, menolak Mulyono. Tapi kalau di Jawa Tengah itu ya kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi itu pengaruhnya masih sangat besar. Tapi sebenarnya bukan Pak betul. Jokowinya semata ya, tapi Mhm, infrastruktur kekuasaan dan infrastruktur apa mhm, itu pendanaan lah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu yang kemudian mhm. lebih banyak disoroti di Jawa Tengah. Terus di luar itu apa Mbak yang kita mau soroti? Jadi kemarin itu kan sudah ada konversi ya Mas Irsu Hmm. untuk Pilkada Jakarta, baik dari Oh, oke. pasangan 01 dan juga 03. Dan ini yang menarik adalah kalau dari 03 sudah jelas mereka mengumumkan kemenangannya yaitu Hmm. 50,07 Hmm. begitu ya. Dan Hmm. itu adalah hasil real count dari KPUD. Nah, Hmm. sementara kalau yang dari 01 ini yang menarik adalah dalam konferensi pers tersebut mereka juga menawarkan reward begitu ya, hadiah Hmm. bagi Hmm. mereka yang dapat eh, melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan gitu ya. Hmm. Tentu saja pelaporan itu disertai dengan bukti-bukti yaitu berupa foto, berupa video dan sebagainya. Ini menjadi sangat menarik ya. Ini Oh, ini maksudnya untuk bahan nanti ya. Saya kira kalau ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, kelihatannya ada itu. sengketa Hmm. pemilu, Oke. betul. Dan ini menjadi sangat menarik karena ini pihak yang didukung oleh 12 partai, ditambah dukungan dari dua mantan presiden dan satu presiden yang masih aktif, bahkan sampai mengeluarkan surat, para menteri dan sebagainya. Ini malah seperti merasa sebagai pihak yang terzolimi, begitu kan. Ini ramai betul Mas Hersu. Siapa Oke. yang akan mengambil apa namanya reward 10 juta tersebut? Oke, tapi sebelum artinya yang kita bahas ya tetap aja Pilkada Jawa Tengah Jakarta ya berarti ya itu ya nanti dengan Mhm, periknya. Oke. Tapi sebelum itu kita dapat juga satu surat juga mhm, permohonan bantuan ini dari viewer mhm. kita. Ini seorang ibu Ya. namanya Ibu Leli dari Jambi ya. Dia Mhm, katanya ini mhm. rupanya ini putranya yang bernama Iya. eh, Rizky Ihsani itu sekarang kelihatannya saya menduga ini jadi Mhm. apa ya korban TPPO ya Mbak tidak perdagangan tindak Orang. pidana perdagangan orang karena Mhm. katanya putranya itu sekarang ini sedang ditahan oleh imigrasinya Thailand gitu dan dia tidak Mhm. tahu harusnya bagaimana menghubungi KBRI di Mhm. Bangkok. Jadi mungkin teman-teman dari KBRI di Thailand ini kalau di Di Bangkok kalau daerah ya. ada kebetulan menyimak Mhm. tayangan ini tolong dibantu karena itu kelihatannya bukan hanya ini Mhm. yang kebetulan yang melapor hanya satu orang tapi katanya rombongannya Mhm. banyak ini ya putranya Ibu Betul. Leli ini dan juga Mhm. karena mereka ini mau deportasi dari Thailand karena kelihatannya udah overstay segala macam gitu. Dan tapi ada sebagian yang mungkin dikirim biasanya ini banyak yang kejadian banyak kalau dikirim ke Mhm. Laos atau ke Myanmar juga ya Mbak Agi ya banyak. Mhm. Tapi Mhm. ada juga yang ke Filipina banyak juga yang dilarikan ke Filipina. Jadi nanti kalau teman-teman dari KBRI misalnya membutuhkan nomor kontaknya dan sebagainya itu nanti bisa menghubungi kami juga ya Mbak Agi karena ini sedih sekali kelihatan seorang ibu anaknya menjadi Betul. korban tidak pidana pencucian uang tidak pidana pencucian tindak pidana Pidana perdagangan orang. perdagangan orang TPPO sama Mhm. TPPU beda yang satunya ya. Mhm. Betul, betul. Ya, Dan sama-sama dan kan. ini kemungkinan adalah berkaitan dengan judul ya. Jadi Yes. mereka ini mendapatkan iming-iming untuk bekerja di luar negeri dengan posisi tertentu, biasanya itu untuk bekerja di restoran, di kafe dan sebagainya, di pertanian begitu. Tapi ternyata setelah di sana mereka itu dimasukkan ke dalam sistem judul itu tadi dan mereka tidak bisa bergerak. Di sana mereka apa pergerakannya dibatasi, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa keluar itu dan itu sudah banyak sekali terjadi karena pemerintah kita sudah berkali-kali berusaha melepaskan mereka ini. Tapi kan seringkali seperti yang dikatakan oleh ibu ini tidak diketahui lokasinya di mana. Ibu tersebut yang di Jambi ini mengatakan bahwa dia menelpon yang tadinya bisa berkomunikasi diangkat, tapi kemudian sesudah itu
hilang kontak. Dan karena lokasi judul ini memang ada di Thailand, ada di Filipina, ada di Vietnam, di Kamboja, dan juga di Cina. Jadi dikhawatirkan kalau seandainya mereka dari imigrasi ini dideportasi, mereka tidak dikembalikan ke Indonesia, tapi mereka justru akan menuju ke negara berikutnya, tempat lokasi judul yang menjadi jaringan dari Hmm. pihak judul, pemilik judul tersebut. Karena pemilik judul ini kan banyak begitu, Mas Hersu. Hmm. Nah, itu nanti bisa hilang ini mereka ini. Ya, ya, Dan ya. apalagi tersebut mengatakan bahwa dari sekian banyak mereka meminta tebusan 10 juta, ibu tersebut sudah mengirimkan 10 juta, begitu katanya Mas Hersu ya. Hmm. Hmm. Sementara hanya sekitar 4 orang atau berapa yang sanggup untuk mengirimkan uang itu dari keluarganya dan yang lainnya tidak. Ini warga negara kita begitu dan ini harus harus ada pihak yang dari Indonesia yang memang aktif, terutama KBRI yang ada di sana. Semoga ya Ya. Mas Hersu. Ya, ya, semoga didengar oleh KBRI. Nanti seperti saya katakan tadi, semoga bisa menghubungi kami nomor teleponnya si Bu Leli tadi. Dan kita doakan mudah-mudahan saja mungkin karena ini kan proses sedang berjalan. Mudah siapa tahu itu KBRI sudah juga mendapat laporan sudah bertindak Semoga. begitu ya. Mhm, mhm. Jadi saya kira kita sekarang pindah ke topik berikutnya. Tapi kita perlu ingatkan juga kepada para viewer kita, kalau kebetulan ada keluarganya, Mhm. ada sahabatnya dan sebagainya yang tergoda untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming yang besar, apalagi itu jangan terlampau cepat tergiur Betul. gitu karena banyak sekali itu Mhm. kemudian mereka jadi korban tindak pidana penjualan perdagangan orang Mhm. tadi ya. Oke, kita balik ke topik kita tadi soal Mhm. Mhm. Jawa Tengah di Jakarta. Ini memang sekarang kalau saya amati di media sosial itu mereka betul-betul mengkontraskan ya apa yang terjadi di Jawa Tengah dan yang terjadi di Jakarta gitu. Dan Mhm. semua kemudian mengkait-kaitkan pertama tentu saja soal literasi dan tingkat pendidikan. Kedua juga soal Iya, ekonomi yang sebenarnya juga kita bolak-balik betul. bahas ya demografinya di Jawa Tengah itu Mhm. satu memang secara pendidikan juga rendah karena indeks pembangunan manusianya rendah, kemudian juga penghasilannya ya tingkat kemiskinan juga sangat Mhm. tinggi dan kalau toh ada lapangan pekerjaan tuh UMR-nya sangat rendah kan di sana gitu ya. Mereka-mereka ini jadi Betul. yang dalam tanda petik rawan dieksploitasi oleh para politisi-politisi yang kita Betul. curigai mereka ini memang nggak berniat untuk mencerdaskan rakyatnya supaya tetap terus bisa Mhm. dikapitalisasi gitu seperti sekarang ini kan itu yang terjadi ya Mbak Agi ya. Mhm. Betul. Iya, Ya. itulah yang terjadi Mas Hersu. Kita bisa bayangkan kalau sekitar 65% dari penduduk kita dan apalagi terutama di Jawa Tengah ini menjadi pemberat yang ada di Hmm. sana ya dari rata-rata penduduk Indonesia itu ber-IQ 78 ber-IQ 78 begitu Mas Hersu. Ke Itu bawah ya sekitar rata-rata ya rata-rata itu ya. iya, itu iya 78 itu artinya sudah bagus begitu karena itu rata-rata. Yang menjadi pemberat di bawahnya tentunya itu banyak ya Mas Hersu karena sebagian besar penduduk kita itu adalah lulusan SD, lulusan SMP dan kemudian berikutnya SMA. Tapi yang drop out SD dan drop out SMP saja banyak. Nah, kalau seandainya rata-rata saja 78 artinya yang mereka yang ber-IQ maaf 50, 60, 70 itu banyak gitu Mas Hersu yang itu sangat-sangat memprihatinkan karena jumlahnya banyak sekali dan apa namanya EQ ini begitu ini kita kalah dari negara-negara lain yang ada di ASEAN Mas Ersu. Jadi ini memang sangat-sangat memprihatinkan bagaimana selama 10 tahun Jokowi ini tidak membangun SDM, begitu juga soal memperbaiki pendidikan, kualitas dan mutu pendidikan, dan kemudian ternyata ini malah dipanen oleh Pak Ya. Jokowi Hmm. di Jawa Tengah. Hasil dari itu manusia-manusia yang mohon maaf gitu ya, yang barangkali bisa dikatakan uneducated atau orang sering mengatakan sebagai bodoh gitu ya. Bodoh ini artinya ya mereka tuna aksara begitu kan Mas Ersu, mereka tidak bisa membaca dan sebagainya sehingga mereka tidak melek politik, mereka tidak membaca berita, tidak mendengarkan berita. Apa? Karena mereka sudah sibuk dengan sehari-hari untuk Iya, bagaimana cara survive mengenyangkan perut mereka. ya Bahkan mungkin tidak survive kenyang, yang sehari-hari ya. sekedar mereka bisa makan. Iya, iya. Iya. Ya, makanya kan berapa kali juga saya singgung bahwa ya kan teman-teman bisa bertanya bagaimana apa ceritanya ya bangsa segini banyaknya kok kemudian kita mendapatkan presidennya seperti orang seperti Jokowi ya. Mohon maaf karena bagaimanapun juga kan nggak pernah baca buku, wawasannya juga terbatas, Mhm. literasinya juga rendah. Mhm. Kan begitu. Ya gimana orang mau apa ya mau bagus kalau nggak pernah baca kan Mbak ya.
dan kemudian malah betul. kemudian dilanjutkan dengan Gibran yang terpilih menjadi Wapres. Dan saya mengingatkan Mhm. bahwa jangan jangan ketawain Gibran itu nanti tiba-tiba dia bisa jadi presiden juga seperti bapaknya Betul. 2 periode ya. Kenapa? Mhm. Karena orang Mhm. seperti itu kompatibel dengan rakyat kita yang Mhm. memang literasinya terbatas, yang tadi Anda sebut tadi pendidikan SD-nya itu sampai 60 SD ke bawah ya Mbak ya, artinya ada yang nggak sekolah sama sekali Iya, ya Mbak ya. Itu kan ada, betul. lebih dari 60%. Mhm. Setelah itu baru SMA. SMA itu berapa persen? Saya Mhm. lupa. 30-an persen kalau tidak salah. Sekitar Ya, 30%. ya 30%, Mhm. dan yang kecil yang pendidikan tinggi itu kan kecil. Jadi ya memang makanya berbeda sekali demografinya dan atau voting behaviornya warga di Jakarta dengan warga di Iya. Jawa Tengah, karena di Jakarta itu Mhm. walaupun katakanlah orang-orang di kampung tapi mereka benar-benar teredukasi gitu ya. Kita kita ingat Mhm. bagaimana warga Kampung Bayam ya gitu ya Mbak ya, yang Iya, itu betul. mereka sangat mengerti hak-haknya mereka, dan mereka menuntut hak-hak itu kan gitu, dan itu Mhm. gigih sekali. Mhm. Tapi kalau yang di Iya. sana kan bisa Jawa Tengah itu memang sebagai culture Jawa ya, mereka itu apa ya, kalau dalam bahasa trimo ing pandum gitu ya, apa Mhm. pokoknya ya menerima apapun yang diberikan lah itu ya. Itu ke tingkat kemasaran Betul. semacam itu, dan nggak fight mereka untuk melakukan perlawanan semacam Mhm. yang terjadi di Jakarta. Ya itu yang memang kita Mhm. membuat ini ya, memang demokrasi itu kan ada giumnya ya Mbak, bahwa demokrasi itu sangat berbahaya. Bukan, demokrasi itu dalam masyarakat yang belum mature akan berbahaya untuk demokrasi itu sendiri, gitu ya kan kan. Iya, betul. Mhm. Jadi demokrasi ini di wilayah-wilayah yang pendidikannya masih rendah, terus kemudian juga di tempat-tempat lokasi kemiskinan begitu, Hmm. itu memang sulit untuk diterapkan. Saya masih ingat dan sekarang ini sedang populer Mas Hersu karena diunggah gitu, itu ada YouTuber dari Hmm. luar yang sangat terkenal yaitu si Nas gitu. Dia ini orang Palestina yang lahir di Israel dan kemudian setiap kali bahkan unggahannya atau proyeknya itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jadi Hmm. setiap negara itu bisa mengikuti apa yang dikatakan. Dia mengatakan bahwa itu seperti pilot begitu ya Mas Hmm. Hersu. Hmm. Yang dimana pilot yang satu itu menjanjikan keselamatan. Dia mengatakan kalau kamu memilih saya sebagai pilot, gitu ya, ada pemilihan dua orang pilot ya. Kalau kamu memilih saya sebagai pilot, maka saya akan melalui rute-rute ini, begitu yang artinya saya akan menjanjikan keselamatan apa dan sebagainya, gitu. Sementara pilot yang satu mengatakan kalau kamu mengikuti saya, kamu memilih saya sebagai pilot, maka saya akan tempatkan kamu semua ke dalam bisnis kelas. Hmm. Dan apa yang terjadi? Orang tidak peduli dengan janji yang satunya, yang bahwa dia bersertifikat, begitu Hmm. bahwa dia akan menjanjikan keselamatan melalui rute-rute yang memang apa namanya safe, begitu. Tapi lebih memilih kepada yang menjanjikan kalian semua akan masuk ke dalam bisnis kelas, yang artinya di situ kalian akan dilayani dengan sebaik-baiknya, kalian akan makan kenyang di situ, tempat tidur baik apa dan sebagainya yang padahal itu semua Ya nggak mungkin. bisa jadi itu hanya Ya, semu begitu. Tidak iya, mungkin semua orang masuk ke dalam iya. sana begitu. Tapi bagi orang yang tidak terdidik dengan baik, maka dia akan memilih itu, Mas Hirsun. Nah, gambarannya seperti itu. Orang yang pada situasi dia lapar, kemudian diberikan beras, diberikan minyak, walaupun minyak itu hanya setengah liter, katakanlah begitu. Sementara untuk Jawa Tengah, saya melihat di medsos, itu amplopnya hanya berisi 30.000. Saya sendiri 30.000, tapi kalau seandainya kita bandingkan dengan Hmm. UMP, UMR di sana begitu ya, UMK, upah minimum kota misalnya, yang hanya sekitar kota dan kabupaten yang hanya sekitar 2,1, 2.100.000-an, bahkan ada yang di bawah itu, ya wajar 30.000 itu meter banget, karena dengan UMR yang seperti itu mereka harus menghidupi 4,7 manusia per keluarga rata-rata di Indonesia ini, artinya anaknya mungkin ada tiga gitu. Jadi si kepala keluarga hanya mendapatkan uang sekitar 2,1 juta, dimakan oleh 5 orang. Ini kan sesuatu yang kita aja membayangkannya mereka makan apa. Dan biasanya mereka ini masih mengontrak. Ya, anak-anaknya sekolah, butuh gizi apa dan wajar kalau kemudian sampai sekarang rakyat di Jawa Tengah banyak yang misalnya anaknya yang pertama sekolah tapi tidak tamat SD, kemudian anaknya yang kedua sekolah tapi juga tidak tamat karena mereka harus membantu orang tuanya. Bahkan eh, mereka ada yang sengaja memiliki anak supaya bisa membantu orang tuanya di kebun gitu sehingga tidak harus membayar orang lain dan sebagainya. Nah, ini tidak terselesaikan dan tidak menjadi makin baik ketika Jokowi 10 tahun berkuasa. Dan ini betul-betul dimanfaatkan dan ternyata memang berhasil cara-cara seperti ini, Ya, Mas ya. Irsu.
Ya karena kemudian orang diniak-bobokkan dengan infrastruktur kan begitu ya, Betul. pameran-pameran seperti itu, ya Mhm. gimik-gimik semua saya kira, Betul. gitu ya. Mhm. Ya mirip sama Ridwan Mhm. Kamil lah ya, yang, juga melakukan gimiknya kebanyakan juga gimik saja itu. Nah tapi kan warga Jakarta itu berbeda, itu yang jadi yang, Mhm. saya kira menjelaskan soal itu ya, mengapa kemudian, ini Betul. kalah, karena, ya satu, warga Jakarta juga mungkin nggak terlalu meskipun, mereka tadinya, bukan pemilih PDIP, kan PDIP itu kemarin Mhm. pada pemilu legislatif kan kecil sekali suaranya ya, sekitar Mhm. 14% lah Mhm. dari kalau dari sisi total suara di DPRD Jakarta dan Mhm. kemudian kalau kita lihat dari, apa, dari pilpres kemarin juga angkanya ya nggak beda-beda jauh semacam itu sekitar Mhm. 14-an 14-15% lah gitu. Tapi kan Iya, dengan adanya dengan, pasangan Pramono dan Rano yang sama-sama kader-kader PDIP itu kok angkanya, tiba-tiba melejit sampai di atas bisa. 50% Betul. gitu. Jadi kan banyak sekali itu menjelaskan ya satu faktor penolakan terhadap, Pak Iya. Jokowi itu sangat tinggi di Mhm. sini. Kemudian mereka Mhm. melupakan itu soal bahwa PDIP itu tadinya juga bagian dari Pak Jokowi kan gitu. Mhm. Dan saya kira kemudian juga ada faktor Anies itu juga sangat Sangat. sangat Betul. besar gitu. Jadi ini Mhm. yang menjelaskan mengapa, Jakarta, kok petanya beda dengan daerah-daerah lain. Ya tadi itu menjelaskannya Jakarta, ini kelas menengahnya banyak gitu. Kemudian kalau toh bukan kelas menengah, kalau mereka kelas kelas bawah seperti yang saya sebut tadi Kampung Bayam pun mereka sudah tahu hak dan kewajiban mereka Mhm. gitu dan dia berani menuntut itu kepada pemerintah gitu. Iya, jadi di Jakarta ini walaupun mereka mungkin hidup sehari-harinya pas-pasan gitu Mas Ersu, tapi mereka mendengar banyak berita. Bahkan kalau seandainya mereka tidak mau mendengar pun, mereka terpaksa harus mendengar ketika orang lain Mhm, berbicara soal itu begitu. Jadi ini orang Jakarta bisa jadi makannya biasa begitu ya Mas Ersu, tapi politik tingkat tinggi. Ini mhm. seperti di Aceh dulu juga seperti itu orang-orang Aceh itu akhirnya aware terhadap politik karena kondisi masa lalu yang seperti itu. Nah, di Jakarta seperti itu dan kemudian kita tahu bahwa transportasi di Jakarta ini apalagi sejak masa Anies begitu Mas Hersu ini Jaklingko semuanya terintegrasi gitu. Ini ada hubungannya sehingga mereka kalau mencari pengetahuan anak-anak gitu saya karena anak saya sendiri juga mengalami itu bersekolah di Jakarta dan sebagainya. Mereka memanfaatkan transportasi itu misalnya misalnya kita dari Jatinegara menuju ke Matraman, menuju ke Salemba sampai lurus terus sampai ke arah utara itu banyak sekali tempat-tempat dari mulai toko buku besar, dari mulai museum, dari mulai gedung apa namanya gedung-gedung yang menawarkan kemudahan gitu ya untuk mencari ilmu pengetahuan di situ Mas Hersu. Perguruan tinggi yang membuka perpustakaan-perpustakaannya untuk orang yang di luar dari mahasiswa mereka apa dan sebagainya itu bisa diakses oleh siapapun kalau di Jakarta. Sementara kalau di desa, kita untuk keluar dari desa saja butuh biaya begitu kan. Dan mereka juga kalau di sini banyak subsidinya. Jadi dengan mereka hanya beberapa ribu saja gitu mereka sudah bisa naik kendaraan umum sambung-sambung begitu ya menuju ke tempat tujuan. Sementara akses di luar itu memang sulit. Nah, dengan jajan atau sekedar ke minimarket saja, mereka tidak tidak beli begitu ya. Mereka nongkrong di minimarket karena saya pernah punya mahasiswa yang seperti itu tinggal di Kepulauan Seribu dan kemudian saya tanya ketika itu masa COVID, kamu pakai apa gitu wifi-nya? Ini numpang di SD, numpang di SD padahal SD-nya itu tutup karena COVID, tapi penjaga SD-nya mau membuka wifi-nya. Kemudian tidak lama kemudian dia kok berubah posisinya. Saya nanya, kamu sekarang ada di mana? Ini saya ada di minimarket yang masih buka, Bu. Saya numpang WiFi aja, tapi saya nggak jajan apa-apa. Jadi itu pasti bisa dilakukan oleh pelajar, mahasiswa atau siapapun yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Sementara kasihan sekali betul yang di daerah ini, Mas Hersu. Jomplang. Nah, ini yang mengakibatkan, ya saya lihat juga kemarin itu Jateng itu menjadi trending topik nomor satu di Indonesia di media sosial X, Mas Hersu. Dan kalau kita melihat itu sedih loh Mas Hersu unggahan-unggahannya begitu ya mereka mempertanyakan soal memang itu tadi soal kemiskinan akses terhadap pendidikan apa namanya UMP UMK upah minimum kabupaten yang minim dan kemudian yang selain itu Mas Hersu itu juga dark joke atau lelucon gelap kita bilang atau dark comedy begitu ya itu tentang bahwa warga Jateng itu butuh baju anti peluru. Ini apa ya kok isinya? Ternyata ini berkaitan dengan
posisi Pak Lutfi yang dia adalah seorang jenderal purnawirawan polisi dan kemudian kok malah lebih dipilih daripada seseorang gitu ya yang mantan Panglima TNI yang jenderal juga dengan sederet gelar dan kemudian lulusan Harvard mungkin ya dikatakan seperti itu oleh para netizen dan kemudian ini di mana kita tahu jejak sehari ya kalau tidak salah sehari atau 2 hari sebelum pemilihan tanggal 27 itu kan ada kejadian tewasnya seorang pelajar usia 17 tahun dari SMKN 4 yang ada di Semarang itu Mas Hersu yang tadinya Kapolresnya mengatakan bahwa itu akan ada tawuran antara dua geng yang ada di sana, tapi kemudian belakangan ketahuan dan saat ini keluarga dari siapa namanya GRO ya, Gama Rizky itu yang melaporkan kepada polisi dan sekarang ternyata banyak sekali warga Semarang juga yang melakukan investigasi mandiri. Saya lihat di apa di akun X itu ada wawancara dengan apa pekerja dari Alfamart yang memang ada di lokasi tersebut dan dia mengatakan nggak ada tawuran di sini kan saya yang tugas di situ nggak ada tawuran terus kemudian juga ternyata apa yang dilukiskan digambarkan oleh polisi itu tidak ada di sana apalagi ketahuan anak tersebut anak berprestasi juara paskibraka anggota paskibraka dan sebagainya ini menjadi apa ya noda yang sangat buruk begitu sehingga saya lihat dengan terpilihnya Ahmad Lutfi tersebut ini banyak sekali juga Mas Hersul cuitan seperti ini. Saya bacakan beberapa saja ya. Saya sebagai warga Jateng menyatakan akan segera check out rompi anti peluru. Ini dark joke ya seperti ini. Untuk apa gitu check out? Check out itu artinya beli Mas Hersul. Kalau kita membeli secara online, kita check out artinya kita masukkan ke dalam keranjang dan kita beli. Kemudian fit warga Jateng setelah ini itu menggambarkan ada eh, apa namanya topi, kemudian rompi anti peluru apa dan sebagainya. Jangan lupa check out kain kafan juga, Kak. Jaga-jaga keburu di door sebelum kepake. Waduh, ini betul-betul. Dan ini banyak sekali sampai trending topik nomor 1 loh, Mas Ersu. Jangan lupa helmnya. Gue pesen baju Iron Man, Bang. Sekalian senjata laser dan rudal-rudalnya. Kemana-mana mesti bawa med kit, medical kit maksudnya. Eh, di sini luar biasa. Kemudian mereka men-spill gitu ya, mengungkap harga-harga dari rompi, sepatunya, terus kemudian celana juga celana yang satu pasang dengan rompi anti peluru, kemudian dengan apa semacam helm gitu, helm pengaman dan sebagainya yang harganya sampai jutaan. Eh, Rif, info yang ada pelatihan wajib militer di mana ya? Mau ikut buat bekal hidup di Jateng. Ini anak-anak muda ini saya rasa. Kalau Ya, ya, yang ya, ya. seusia kita sepertinya sudah tidak menuliskan seperti ini. Jadi memang ramai betul Mas Hersu ini soal apa namanya terkaitan apalagi ada partai coklat begitu kan? Yang Mm-mm. di sini maksudkan adalah polisi yang di mana media banyak sekali yang mengungkap hasil investigasi mereka di mana mereka berperan sangat kuat dalam pilkada di Jateng ini. Ya, bukan hanya media, bahkan itu juga disampaikan dalam rapat kerja Komisi 1 dengan Menteri, Menteri Pertahanan Betul. dan Panglima TNI gitu ya. Dan yang Mhm. disampaikan itu Mhm. anggota DPR dari Partai Nasdem, dia dapilnya Jawa Tengah itu. Dia pernah bupati ya di Kendal. Dia kebetulan itu lulusan Akademi Militer yang mengundurkan diri Iya. memilih jadi pengusaha dan kemudian jalur jalur politisi. Dia juga mempertanyakan soal Mhm. itu gitu. Jadi Mhm. iya, makanya kita kita bilang memang kalau untuk orang-orang seperti, iya saya nggak mau nyebut Jawa Tengah nanti dianggap terlalu mendiskreditkan Jawa Tengah ya. Kalau kita lihat ini kelihatannya yang siap untuk menjadi menjadi yang siap untuk demokrasi itu di Jakarta dan mungkin sebagian kota-kota besar lah ya Mbak yang siap ya. Kalau Ya. untuk Mhm. desa-desa ini ya mereka nggak paham sebenarnya apa itu demokrasi. Mereka bisa dengan mudah Iya, dimobilisasi gitu. iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi apa info yang sampai kepada mereka itulah yang kemudian mereka Mhm, telan begitu ya. Ya, mhm. karena mereka tidak sempat untuk memverifikasi, bahkan mereka mungkin tidak berniat memverifikasi atau Iya, nggak ada bagaimana cara kepentingan buat memverifikasi. mereka ya. Ya, Hmm. betul. Bagi mereka adalah bagaimana perut tercukupi gitu ya, makanan tercukupi. Hari ini bisa makan, besok makan apa lagi untuk anak-anak mereka begitu. Memikirkan mungkin soal ongkos untuk anak mereka atau uang jajan yang sekedar hanya 2.000 sekian gitu. Bahkan saya tanya Mas Hersu kepada teman saya yang ada di Jawa Tengah. Jadi dengan UMR yang seperti itu, anak-anak di sana tuh berapa misalnya kayak uang jajannya ke sekolah begitu. Iya, jadi di Jawa Tengah dikatakan itu uang jajan 1.000 2.000 itu masih
masih bisa, masih biasa begitu Mas Hersu. Ini bukan bermaksud merendahkan ya, tapi memang kalau seandainya 1.000 itu masih dapat apa namanya jajanan itu masih ada yang 1.003, ada yang 500-an seperti itu. Jadi ya kita mau makan bergizi bagaimana? Ya saya rasa dalam hal ini program makan gratisnya Pak Prabowo itu meter banget untuk mereka yang seperti ini begitu ya Mas Hersu. Hmm. Nanti tinggal pelaksanaannya seperti apa. Tapi kalau di Jakarta itu jelas kondisinya ini kan jauh berbeda. Bahkan UMR Jakarta itu juga jauh lebih tinggi, begitu salah satu yang tertinggi begitu di Indonesia. Jadi memang Jawa Tengah ini kita ya ini kalau dari tim Pak Prabowo ada yang mendengarkan ya. Tolong betul lah Pak, ini demokrasi nggak akan maju karena jumlah penduduk Jawa Tengah ada berapa. Begitu juga Jawa Timur sebetulnya, karena orang-orang yang Jawa Timur pun saya lihat di medsos juga mereka mengatakan sama kok Lur, di daerahku juga masih begini-begini, mereka kasih tahu UMR di daerah masing-masing. Jadi kalau di zaman 2019 saya masih ingat itu 2018 ya ketika itu Pak Sudrajat itu calon gubernur Jawa Barat mereka mengatakan ketika itu untuk serangan fajar di Jawa Tengah 20.000 dan kemudian untuk Jawa Barat itu 30.000 begitu pasarannya seperti itu. Jadi Jawa Barat masih lebih baik daripada Jawa Tengah. Ketika itu kita berpikir 20.000 dan kemudian itu menentukan pilihan mereka. Ternyata betul, saya konfirmasi kepada teman di Jawa Tengah, iya betul. Pada tahun itu 20.000 di sana. Nah kalau sekarang itu amplopnya itu berdasarkan penuturan netizen itu sedikit ada yang 30.000 begitu Mas Hersu Ya, ya. ditambah dengan Ya, ya, makanya agak banyak yang terkejut-kejut ya, termasuk Mbak Agi yang mengirimi saya ketika Kompas menurunkan laporan utama tentang pilkada ya, ya gitu ya. Dan itu di Kompas Harian gitu ya disebutnya bahwa Indonesia sudah apa demokrasi sudah meningkat gitu ya Mbak, disebutnya begitu ya kalau nggak salah ya judulnya. Gimana? Tepatnya seperti itu ya. iya, iya, betul. Kan itu tidak mungkin, Mas Irsu, apalagi kalau di dalam batang tubuh beritanya gitu ya. Dan kemudian di berita-berita Kompas yang lain katanya tingkat partisipasi untuk pilkada itu tinggi. Nah, Hmm. kita lihat saja begitu di banyak daerah itu bahkan Hmm. sambil tertawa-tawa itu kalau netizen menggambarkan ini hanya gara-gara hujan aja malas nyoblos. Jadi Hmm. jadi sekarang kan Ya, musim hujan. Itu terkonfirmasi hanya kok karena seperti di Jakarta juga kan tingkat partisipasinya cuma berapa 58 atau berapa ya kalau ya dibandingkan dengan di Pilpres bawah kemarin. 60. Ya, ya, Mhm. Pilpres kan sampai 70%-an. Jadi memang itu yang Betul. datanya data dari KPU. Jadi selama Mhm. masih seperti yang terjadi di banyak sekali orang miskin, banyak orang sekali yang masih tingkat pendidikannya rendah, yang terjadi ya Hmm. kita sesungguhnya belum siap untuk berdemokrasi itu. Makanya saya Ya. juga membaca teman-teman dari Jawa Tengah juga itu mengomentari mereka mengucapkan selamat kepada warga Jakarta gitu yang bisa menentukan pilihannya itu dengan benar-benar rasional gitu. Jadi mereka Ya. merasa iri kan teman-teman di Jawa Tengah itu dengan Mhm. teman-teman yang ada di Jakarta gitu. Tapi kan Jakarta itu hanya bagian kecil dari Indonesia dan wajah Indonesia secara keseluruhan saya kira ya 11-12 lah dengan situasi yang ada di Jawa Tengah ya Mbak Agi. Hmm. Iya, iya, betul Mas Ersu. Bahkan kalau seandainya Pak Jokowi cawe-cawe pun, itu Hmm. mereka ya biasa-biasa saja, Iya. tidak menganggap itu Hmm. sebagai sesuatu Hmm. anomali begitu. Bahkan kan kita ketahui Mas Ersu, satu hari sesudah pemilihan pilkada itu Hmm. tanggal 27 dan kemudian kemarin itu Pak Empat Lutfi itu langsung sowan kepada Pak Jokowi di Hmm. rumahnya di Sumber di Solo begitu kan. Dan ini transparan betul, oke-oke saja. Jadi menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah. Ya di sini kita bisa melihatlah Pak Jokowi ini memang masih merasa berkuasa dan mungkin menganggap dirinya sebagai kingmaker hebat begitu ya. Hmm. Tidak menganggap dan tidak ada rasa malu bahwa dirinya masih cawe-cawe yang sebelumnya dia mengatakan ya saya akan pensiun, momong cucu dan kemudian mungkin akan memperhatikan soal lingkungan karena Hmm. saya Hmm. dari latar belakang dari sarjana kehutanan mungkin demikian kan. Tapi ternyata malah justru soal politik begitu dan saya rasa ini akan terus berlanjut ya. Tidak hanya akan berhenti di sini karena suara Oh ini ya. akan terus dipelihara. Ini kan pembuktian sudah berhasil nih di Jawa Hmm. Tengah. Hmm. Pasti akan dipelihara terus sampai tahun 2029 begitu. Apalagi ada juga pernyataan ketika diwawancara oleh media di sana Pak Jokowi mengatakan bahwa iya saya mengucapkan selamat
hari H ya, tanggal 27 itu mengucapkan selamat kepada para bupati dan apa calon pemimpin daerah yang sebelumnya sowan kepada dia, yang dia titip-titip itu sampai jam 10 malam katanya. Dia menelpon mereka dan kemudian satu hari sesudahnya itu ada Respati dan Astrid begitu yang berdasarkan quick count kan juga menang di Solo. Hmm. Ini jungkir balik juga itu Mas Hersу seperti Iya, di ya. Banten. Hmm. Yang tadinya berdasarkan survei mereka ini kan kalah gitu. Dan juga Ahmad Jauh Lutfi itu angkanya, yang jauh langsung angkanya ya. jauh, angkanya sangat jauh. Dan kemudian juga Ahmad Lutfi itu yang langsung bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi artinya ini memang faktor Jokowi sangat-sangat kuat dalam keterpilihan Ahmad Lutfi. Walaupun dia diusung oleh semua partai di luar Hmm. PDIP begitu, tapi ternyata Pak Jokowi yang tidak berpartai ini malah justru yang menjadi faktor utama gitu, yang Hmm. memiliki kepentingan jauh Ya, lebih besar begitu daripada partai yang lain atas terpilihnya Ahmad Lutfi. ya, ini emang ngeri ya. Makanya banyak orang kemudian yang melihatnya frustrasi dengan situasi ini dan ingin kembali ke UUD 45 kan itu yang sekarang ini muncul kembali Betul. gerakan-gerakan untuk mendorong soal itu. Mhm. Tapi saya kira sebenarnya kuncinya satu memang pendidikannya dinaikkan, kedua Ya, kesejahteraannya ditingkatkan. Kalau ketika betul. pendidikannya bagus, kemudian juga kesejahteraannya bagus, orang nggak mudah dimobilisasi seperti yang terjadi pilkada Mhm. di Jawa Tengah dan juga beberapa daerah lain yang secara umum ini tingkat ekonominya rendah dan literasinya juga terbatas. Iya, dan kita apa apresiasi ya kepada Pak Prabowo yang baru 5 pekan sejak dilantik tanggal Iya. 20 Oktober Hmm. sebagai presiden dan kemarin Hmm. pada puncak hari peringatan Hari Guru itu memberikan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan para guru ini Hmm. salah satu langkah awal ini sebagai Yes. fundamentalnya lah ya Mas Hersu Hmm. sebagai baseline dari peningkatkan gaji guru dan saya Bu- rasa mungkin yang berikutnya adalah perbaikan sekolah terus sudah kemudian dianggarkan, Mbak. Perbaikan sekolah sudah dianggarkan juga oleh Pak ya Prabowo. Jadi memang concernnya mesti pendidikan. Jadi kita teringatkan banyak betul. cerita bagaimana Mhm. ketika Jepang di bom nuklir oleh Amerika ya, Mhm. Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki. Yang ditanya oleh Kaisar itu bukan berapa orang yang tentara kita yang Mhm. meninggal, tapi pada berapa kita punya Guru. guru. Nah, itu kan. Jadi memang itu yang saya kira kira penting itu untuk ini kan. Kalau masih rejimnya Pak Jokowi, kalau masih apalagi dinastinya Pak Jokowi seperti Gibran, mereka tidak punya 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 kepentingan untuk mencerdaskan rakyatnya itu bagi mereka ya faktor keterpilihan mereka semakin meningkat. Itu menjelaskan mengapa kerjaannya Gibran keliling-keliling, bagi-bagi buku, bagi-bagi susu, terus ngecek-ngecek ngecek-ngecek makan siang gratis, lihat proyek ya karena Mhm. tidak perlu nggak di situ nggak diperlukan narasi. Mhm. Betul sekali. Kalau kita mencontoh seperti Jepang, melihat seperti Jepang itu gaji untuk anak TK itu guru anak TK itu adalah yang jauh lebih sulit begitu Mas Erso dibandingkan mengajari mereka yang sudah lebih dewasa. Jadi gajinya juga tinggi dan begitu juga seperti di negara-negara di Eropa gitu ya, seperti di Finland yang menjadi sistem pendidikannya sering menjadi nomor satu terbaik begitu sedunia begitu. Mereka yang untuk SD itu setidaknya mereka kan S2 untuk lulus begitu ya. Tentunya ya S2 yang memang betul-betul untuk pendidikan gitu. Dan mereka tahu caranya seperti apa, memiliki sistem. Nah, di sini sistemnya berganti-ganti, kurikulumnya berganti-ganti, ganti menteri, ganti buku begitu. Hanya demi apa? Hanya demi mendapatkan keuntungan dengan adanya buku yang baru, maka ada pembelian buku yang baru begitu. Harusnya buku itu kan disediakan oleh sekolah. Jadi buku itu sudah merupakan sesuatu yang baku. Kalau seandainya memang ada tambahan-tambahan gitu. Tapi buku itu sendiri tidak harus selalu berganti-ganti. Itu yang banyak dikeluhkan. Saya pernah menjadi anggota komite sekolah dan itu yang dikeluhkan oleh para orang tua murid, terutama mereka yang dalam keadaan tidak berpunya, Mas Hersu. Ini mudah-mudahan di tangan Pak Prabowo ini betul-betul. Jadi saya terharu juga melihat Pak Prabowo menangis gitu ya Oh iya iya di ketika dia pidatonya menaikkan ya gaji. ya. Hmm. Ya ya. Iya, saat pidato kemudian tiba-tiba itu dia berhenti dan mengusap air mata. Ini sebetulnya salah satu cita-cita Pak Prabowo dan kita tahu betul ya Mas Hersu. Hmm. Dulu di BPN itu di Badan Pemenangan Nasionalnya Prabowo tahun 2018-2019 ini salah satu yang apa namanya
sesuatu yang sangat-sangat diinginkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan guru dan kemudian meningkatkan pendidikan. Semua anak tidak worry untuk masa depannya mereka, semua anak bisa bersekolah. Mudah-mudahan dengan ini guru tidak terlalu memikirkan lagi soal perutnya, karena kan kita tahu guru sesudah mengajar banyak yang menjadi pemulung, banyak yang kemudian guru itu juga bekerja sebagai tukang batu, sebagai tukang kayu apa dan sebagainya, menjadi buruh di sawah pun juga mereka lakukan demi untuk menambah income mereka gitu. Mudah-mudahan dengan ini Pak Prabowo mudah-mudahan memang betul-betul berbeda ya dari Pak Jokowi begitu. Ya Dan syaratnya, saya rasa jangan mau di bawah kendali Pak Jokowi terus. Selama masih di bawah Pak Jokowi, visi misi dari Pak Prabowo itu nggak akan terwujud gitu. iya, dan sekarang kita melihat dia mengatakan, ya Mas Herzl di acara tersebut, acara Hari Guru, dia mengatakan tepuk tangan yang ini untuk Ibu Sri Mulyani. Iya, karena Sri Mulyani selama ini memang disuruh sama Pak Jokowi untuk ini anggaran untuk infrastruktur, ini anggaran udah ini. Bahkan Basuki Harimulyono pernah mengatakan, kalau saya tidak perlu meminta, kalau menteri yang lain itu minta-minta ke Bu Sri Mulyani mana anggaran saya belum cair. Kalau saya tidak perlu meminta karena Pak Jokowi itu yang meminta sendiri ke Bu Sri Mulyani. Ini kan memperlihatkan betapa luar biasa infrastruktur itu menjadi program yang memang harus gitu ya, to do list begitu wajib dikerjakan di masa itu. Tapi Ya, soal pendidikan, soal ya. apa kesehatan itu menjadi nomor sekian Ya, gitu. kita bukan anti infrastruktur sama sekali tidak ya. Memang justru Bukan. sebuah negara maju Mhm. juga infrastrukturnya bagus. Tapi kan ada skala prioritas yang harus diutamakan dulu kan gitu ya. Dulu misalnya, ini kan gambarannya seperti apa yang terjadi di Indonesia itu seperti dalam rumah tangga gitu ya. Ada sebuah rumah tangga yang hutangnya banyak, keluarga itu makannya kurang, tapi kemudian kepala keluarganya banyak berhutang, tapi bukan untuk memberi makan anak-anaknya, tapi untuk pamer, untuk bangun apa ya, bangun rumah Betul. megah supaya kelihatan dari orang Mhm. luar melihat Mhm. bahwa wah kita kaya raya, kita jadi anggota Mhm. G20 itu keren banget gitu. Realitasnya hidup rakyat masih miskin dan itu juga yang dikatakan oleh Pak Prabowo kan jangan waktu itu baru dilantik jadi presiden dia menyatakan bahwa jangan bangga kalau kemudian kita menjadi G20 anggota G20 tapi rakyatnya tetap banyak miskin. Dan saya pikir itu kemarin hanya pidato di Indonesia, tapi ternyata ketika hadir di G20 di Brasil kemarin Pak Prabowo menyampaikan pidato itu juga dan menyatakan bahwa berapa persen, 25% anak-anak Indonesia itu masih kelaparan setiap hari. Jadi ini sebenarnya kita sudah bisa membaca dari situ ya. Betul, jadi ini karena sejak awal dulu kenapa mereka berdua berhadapan, karena paradigmanya juga dalam mengelola negara ini berbeda banget kan begitu. Betul. Nah, tapi kok Mhm. kemudian tiba-tiba Pak Prabowo bergabung dengan dengan Pak Jokowi dan jadinya seperti sekarang ini. Walaupun kita masih tetap melihat yang tadi yang Anda sebutkan tadi soal menaikkan gaji guru, kemudian membangun gedung-gedung Sekolah. gedung-gedung Mhm. sekolah gitu dan sebagainya dan Betul. kemudian yang jelas waktu pertama kali menyampaikan arahan pada rapat paripurna kabinet ya yang perdana itu kan dia Mhm. menyatakan bahwa anggaran APBN itu harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kan itu sebenarnya sebagai antitesa juga bukan untuk bangun infrastruktur, bukan pamer-pamer. Kemudian kalau Mhm. untuk bangun infrastruktur, tapi ternyata infrastrukturnya mangkrak kan gitu, seperti Iya. bandara-bandara yang mangkrak atau jalan tol yang banyak dijual, itu yang Mhm. jadi persoalan. Mhm. Ya. Iya, dan kita juga patut kita apresiasi karena Pak Prabowo sendiri mengatakan tidak ada proyek mercusuar. Yang Hmm. artinya kalau Jokowi kan ada yang terakhir proyek mercusuarnya adalah IKN. Sebelum itu masih banyak sekali Mas Hersud dan dia dengan bangga kalau seandainya di situ dibangunkan patung Jokowi Hmm. yang atau berbagai macam Ya. signature yang Di Mandalika juga ada yang ya yang dia ngebut ya, di pakai betul, di motor. Mandalika juga ada, di Sumatera Utara juga ada, sudah menyaingi Bung Karno begitu ya. Dan apa namanya? Bahkan ada usulan juga untuk menamai apa yang ada di mana tuh yang terakhir memakai nama dia, tapi kemudian dijawab bahwa dijawab oleh pemerintah. eh, eh, saya lupa itu ininya Mas Hersu departemennya yang mengatakan bahwa biasanya berdasarkan peraturan mereka yang masih hidup itu tidak namanya tidak diabadikan gitu, yang artinya usulan tersebut kemudian Oh, ini menjadi di mana Bank itu Mas Indonesia, Hersu? Bank Indonesia karena ada usulan agar wajah Membuat ya gambar Pak Jokowi, foto Pak ya Jokowi Pak ya. Jojo itu udah Hmm. katanya biasanya
mereka-mereka yang dibalikan itu orang yang sudah meninggal gitu, bukan orang yang Sudah masih hidup. meninggal, Jadi, betul. Itu jadi ada. Yang usul siapa tuh Mas Ersu kemarin tuh? saya nggak tahu Ada siapa yang yang usul. usul, tapi Saya lupa tuh yang tapi usul. jadi lucu-lucuan itu akhirnya Mhm. Jadi syaratnya sangat berat kalau mau jadi itu apa harus meninggal dulu. Harus meninggal dulu. Jadi yang ngusulkan ini berarti otaknya jelek ini dia pengen Pak Jokowi segera meninggal itu kan nggak benar itu kalau mendoakan seperti itu. Dan oleh netizen itu mereka apa setuju? Wah, kalau persyaratannya seperti itu kami setuju katanya. Itu nakal memang betul Iya netizen iya itu. iya. Oke, Iya, iya, ya ya. dan di masa Pak Prabowo dia menginginkan tidak ada proyek-proyek mercusuar yang artinya nanti warisan dari Pak Prabowo ini mungkin dengan majunya bangsa kita. Itu yang kita Mhm, harapkan ya Mas mhm, Hersu, pendidikan yang makin tinggi begitu mhm. di ASEAN kita tidak terkalahkan bahkan juga di dunia begitu. Tidak mesti harus berupa patung, harus berupa tugu, harus berupa bendungan apa seperti itu begitu. Apa yang sudah ada dimaksimalkan dan kemudian pendidikan itu yang ditingkatkan. Yes. Oke, jadi, memang ini saya kira jadi PR besar kita. Ya, kita udah pilihan kita Mhm. sekarang adalah, ya memilih jalan demokrasi. Memang terjadi perdebatan, banyak yang menuntut untuk balik ke UUD 45, tapi banyak yang kemudian merasa bahwa demokrasi adalah tetap yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang terburuk. Ya, Itu kan seperti itu, gitu. Tapi kita mesti mengingatkan sejak awal bahwa dalam masyarakat yang miskin, dalam masyarakat yang bodoh, ya demokrasi itu berbahaya dan ketika kemudian dapat muncul pimpinan-pemimpin yang tadi itu, yang mhm, demagog itu, yang kemudian dia memang mengeksploitasi dan dengan sengaja dia betul. memang, secara sadar dia, ingin rakyat tetap bodoh supaya gampang dieksploitasi, itu berbahaya sekali gitu. Ya, Dan mhm, saya tadi juga, menyimak itu ketika Pak Prabowo pidato kan dia menyatakan juga bahwa belum sampai sebulan dia menaikkan menaikkan itu ya, mhm, kan itu janji kampanyenya. Jadi ini ada tradisi yang bagus juga bahwa janji kampanye itu harus ditunaikan, bukan hanya cuma iya, diobral pada saat mhm, kampanye, tapi kemudian tidak ditunaikan dan kemudian mhm, anggaran-anggaran pemerintah itu penyalurannya digunakan untuk mengerek elektabilitas. Kan biasanya kayak Pak Jokowi mhm, ketika misalnya berapa tahun nggak pernah naikkan gaji, tiba-tiba menjelang pilpres dia menaikkan gajinya, gaji ASN, gaji betul. TNI dan sebagainya. Kalau itu betul-betul Mhm, untuk instrumen elektabilitas. Tapi kalau Pak Prabowo menggunakan itu untuk memenuhi janjinya dan janji kampanye itu mhm, kan artinya sebenarnya elektabilitasnya sudah selesai walaupun dampaknya nanti kalau iya, seorang presiden itu dia perform, dia menunaikan janji-janjinya, dia layak untuk dipilih lagi. Jadi kalau iya, itu orang kalau betul. yang cara berpikirnya benar, Mbak, itu cara cara Mhm, cara masyarakat di negara-negara yang sudah maju gitu dan kan di mhm, negara yang maju kan biasa lu gua kasih kesempatan gua pilih lu ketika lu nggak janjinya nggak lu tunaikan lu nggak perform gua nggak pilih lagi kan kalau di negara-negara iya, seperti itu jadi bergiliran di kita tidak orang orang perform nggak perform gitu kemudian dia bisa bagi-bagi bansos kemudian dia bisa membuat pencitraan lewat lembaga survei yang menyatakan tingkat kepuasannya tinggi ya itu masih dipilih lagi gitu terus kerjaannya nggak pernah kerja serius, cuman kerjaannya keliling-keliling lihat meresmikan proyek, ya itu yang mhm, justru yang dipilih oleh rakyat kita ya karena rakyat kita tadi belum belum siap. Saya lihat betul. saya, saya tidak tahu, saya tidak kenal ada, saya dikirimin juga video ada seorang siapa itu wajahnya penuh tato gitu, saya nggak tahu siapa namanya, Mhm, tapi iya, omongannya benar, dia menyatakan tadi itu bahwa mhm, viral itu, iya. selama rakyat kita masih goblok, dia menggunakan begitu kita nggak bukan ya kata dia demokrasi itu seperti itu, seperti yang sekarang terjadi ini gitu. Iya, apalagi di era media sosial menguasai informasi, Mas Hmm, Hersu, di mana dengan cukup menggandeng influencer hmm, atau buzzer begitu, itu sudah cukup untuk kemudian nggak perlu kita berpenampilan baik, nggak perlu kita dengan berkinerja baik, begitu hmm. prestasi yang bagus, pembuktian yang bagus, data yang ini. Maka elektabilitas kita akan naik, nggak perlu. Jadi cukup dengan menggandeng influencer pun itu bisa terdongkrak, karena influencer itu Yes. yang akan bekerja jalan-jalan seperti misalnya Raffi Ahmad. Jalan-jalan dengan Gibran kemana-mana, seperti itu mendampingi, ini kemana, ada calon-calon kemarin pilkada yang dia akan mengendorse sampai ke daerah-daerah dia ketika kampanye dia datang. Cukup dengan itu orang, wah Raffi pilih itu, berarti saya pilih itu. Karena Raffi adalah orang yang sukses, orang yang dermawan begitu kan. Padahal kalau
kalau kita lihat Renat Kasali itu memberikan ciri-ciri orang-orang yang bagaimana yang kaya begitu ya, tiba-tiba begitu dalam jangka waktu yang singkat gitu. Walaupun Raffi sebetulnya bekerja keras ya sejak masih remaja, tapi kan yang belakangan ini memang luar biasa kekayaannya. Terus kemudian dia berteman dengan orang-orang yang begini-begini. Itu silakan deh teman-teman off the record cari itu ciri-ciri itu begitu. Jadi, nah itu yang digunakan Mas Hersu, yang digunakan salah satunya untuk menaikkan elektabilitas. Jadi bukan dengan prestasi, nggak perlu gitu. Bahkan berbuat buruk pun atau berbuat negatif pun kan bisa berubah menjadi positif dengan narasi-narasi dari para buzzer atau influencer. Nah, ini PR besar juga untuk negara kita. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak menempuh jalur itu ya, sekelilingnya Pak Prabowo yang selama ini Hmm. mengelola buzzer. Hmm. Jangan deh gitu, karena sekarang jalan yang ditempuh Pak Prabowo dengan berbeda jalan menaikkan gaji untuk atau tunjangan begitu ya, Hmm. tunjangan untuk para guru non ASN yaitu para honorer dan juga guru ASN ini dinaikkan. Ini sudah jalan yang berbeda ditempuh oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi selama 10 tahun mengabaikan mereka. Iya, iya, iya. Jadi Tapi ada yang nggak protes usah ya, pakai Mbak ya? buzzer. Ada yang protes ya katanya Ya. ketika kita ngomongin kemarin katanya itu nggak benar. Gimana itu konteksnya saya nggak begitu Iya, paham. jadi waktu kemarin Mas Hersu apa mendiskusikan soal itu, menjelaskan soal itu, ada penonton yang enggak kok gaji tetap segini itu memang sudah ada, misalnya Hmm. misalnya ada tunjangan untuk mereka yang sudah apa Punya namanya sertifikasi ya gitu ya. sertifikasi, sudah Hmm. menempuh sertifikasi, sudah lulus, itu Hmm. memang ada begini-begini seperti itu. Hmm. Tapi sejauh ini kita percayalah sama Pak Abdul Muti juga sebagai Menteri Dikdasmen Hmm. ya Mas Hersu. Dia pasti juga tidak mungkin itu bohong untuk soal itu juga gitu Hmm. dengan melihat track recordnya gitu. Jadi saya rasa kita lihat ini kan baru keputusan belum tahun 2025. Bagaimana Ya, nanti di tahun 2025 realisasinya. implementasinya seperti apa? Ya, tetapi concern kita memang kalau kita memang mau memilih jalan demokrasi, ya rakyatnya dipintarkan dulu, rakyatnya dibikin kenyang. Dengan cara begitu, Betul. ketika dia memilih, dia bisa mengambil keputusannya secara rasional. Bukan orang yang Mhm, memilih karena dikasih beras setengah kilo, berapa beras setengah kilo, minyak setengah liter, mhm. itu mereka udah tergoda karena, ya buat mereka itu satu hal yang sulit untuk didapatkan. Dan ini Betul. banyak sekali pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang dia nggak peduli Mhm, mau rakyatnya pintar mau enggak, yang penting justru kalau semakin nggak pintar mhm. semakin mudah untuk dimobilisasi. Iya. Yes, Mhm, oke. oke. Yes, oke, Ya. Mbak Ji. Kita ngomongin ini sebenarnya semakin jelas ya. Dan sekarang saya mengamati Mhm, di media sosial orang juga semakin ngeh. Oh iya ya benar ya, ini bahaya kalau seperti yang terjadi di Jawa Tengah kalau terus menerus seperti itu. mhm. Kemudian, oh ternyata yang ideal itu seperti yang di Jakarta gitu, yang rakyat sudah mulai ngerti Betul. haknya. Dan ketika orang cerdas ya Mhm, orang seperti Pak Jokowi nggak laku kan gitu ya kan. Kalau mhm. dan Iya. orang seperti Gibran tidak akan Mhm. laku di Jakarta, tapi dia akan Betul. sangat laku di daerah-daerah lain termasuk seperti Jawa Tengah. Dan saya mesti ingatkan balik lagi bahwa mayoritas dari rakyat kita itu seperti itu. Bukan hanya di Jawa Tengah, bahkan di Ya. kawasan Indonesia Timur dan sebagainya itu jauh lebih lebih miskin gitu. Dan ya itu Ya. tadi, itu PR dari pemerintah karena seperti sering dikatakan juga oleh Pak Prabowo itu punya konstitusi kita seperti itu bahwa melindungi Mhm, segenap tumpah darah Indonesia itu mencerdaskan mhm, kehidupan bangsa dan kemudian mensejahterakan mhm. rakyatnya itu kan harus dan bumi bumi alam Mhm. dan seluruh kekayaannya itu kan digunakan Seisinya. untuk Mhm. kesejahteraan Betul. rakyat kan itu sebenarnya. Jadi nggak usah macam-macam lah, lihat aja konstitusi, jalankan dan selama orientasinya Anda itu ketika mengejar sebuah jabatan itu orientasinya dalam untuk bagaimana mensejahterakan rakyat, sebenarnya ya itu clear, panduannya jelas, nggak perlu ada katakan kalau toh nggak ada GBHN, tapi konstitusi kita panduannya juga sudah jelas. Betul. Tapi yang terjadi sekarang Betul. justru orang kelihatannya berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi. Karena itulah kemudian terjadi politik Mhm. dinasti. Anaknya, bapak Mhm. suaminya jadi bupati, nanti begitu turun gantikan istrinya, istrinya nanti turun terus setelah 2 periode digantikan oleh anaknya. Kalau nggak bisa anaknya jadi bupati masuk ke DPR. Dan itu semua yang terjadi sekarang kan. Datanya kemarin hampir sampai 25,8% ya itu yang terafiliasi politik dinasti. Dan kemudian Mhm. mereka ini terjadi dari 37 provinsi yang kan kita punya 38 provinsi ya Mbak, tapi satu Ya. provinsi
Jogja kan tidak Belum. memilih ya, tidak pilkada kan Mm-mm. mereka untuk Nah, untuk ya tidak. untuk Mhm. provinsinya ya. Kalau untuk kota Iya, kota dan kabupaten dia dia pilkada. tetap. Dari itu Mhm. dari 37 itu 33 provinsi yang yang diidentifikasi oleh ICW itu eh, eh, kandidat-kandidatnya itu terafiliasi dengan politik dinasti. Kan ngeri banget. Iya. Mhm. Betul, betul. Oke, Jadi politik dinasti ini bisa dengan keluarga, istri, anak, keponakan, bisa juga dengan ajudan-ajudan yang yes ya. dijadikan Hmm, ini kemudian endorse kepada hmm, teman dekat, ya, kroni. Nah, seperti itulah gambaran yes, politik dinasti. ya. Jadi orang-orang yang tidak tidak masuk ke dalam circle itu sulit sekali Ya. untuk menjadi pemimpin. Jadi saya kira ini kewajiban kita semua, kita bersama-sama ya, teman-teman netizen, dan saya kira juga kita ini sekarang banyak sekali terbantu oleh teman-teman netizen ya untuk dalam hal ini, dan itu yang kita syukuri ya ketika kemudian media bisnis media sunset, terus kemudian juga banyak Mhm. pemilik media karena untuk survive mungkin dia kemudian mendekat kepada kekuasaan, bahkan ada yang mengkooptasikan kepada kekuasaan, tapi untung ada media sosial. Jadi tetap saja akal sehat dari bangsa ini tetap terjaga. Jadi terus speak up gitu ya Mbak, dan terus mari didik Mhm. bangsa ini sehingga nanti kualitas bangsa kita ini meningkat, tidak seperti yang sekarang yang sering Amin. sebenarnya yang sering disindir oleh Bung Rocky Gerung kan IQ-nya sebenarnya 200 tapi satu kolam kan gitu. Ya, ya. Oke, selamat Oke, menjalankan ibadah Jumat hari ini ya. Mudah-mudahan amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap sehat, amin. tetap semangat, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Saya Herz Mhm. Arif, Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. tetap Salam akal 0%. sehat. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.